Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dari slide pertama saja sudah Ibu tampilkan tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai macam jenis. Di sini ada tumbuhan teratai, kemudian ini ada jenis jamur, fungi, dan jamur ini berbeda spesies. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah struktur tumbuhan secara keseluruhan. Yang namanya tumbuhan itu pasti ada akar, batang, dan daun. Nah, disebut tumbuhan itu jika tumbuhan tersebut memiliki zat warna hijau atau kita sebutnya klorofil. Nah, klorofil ini selalu ada pada tumbuhan. Klorofil diproduksi oleh sel yang disebutnya kloroplas. Nanti kita akan belajar tentang struktur sel. Jadi di sel itu, sel tumbuhan itu memiliki sel yang bernama kloroplas, di mana kloroplas tersebut memproduksi zat hijau disebutnya klorofil. Nah, kloroplas ini hanya terletak pada tumbuhan saja. Di hewan tidak ada yang memiliki kloroplas. Nah, kita balik lagi ke slide pertama. Berarti yang disebut tumbuhan itu yang mana? Tumbuhan itu ini teratai. Nah, ini disebutnya tumbuhan karena memiliki daun yang berwarna hijau, berarti dia memiliki zat klorofil. Dia disebutnya tumbuhan. Lah, kalau fungi apa? Fungi itu tidak disebut sebagai tumbuhan. Kalau kita ingat-ingat lagi di kelas 7 terdapat 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup. Ada Plantae, itu tumbuhan, ada Animalia untuk hewan, ada fungi untuk jamur, kemudian ada Monera untuk bakteri, kemudian satu lagi Protista ya. Nah, fungi itu beda kingdom. Dibedakan kingdomnya dari Plantae karena fungi tidak memiliki kloroplas. Oke. Nah, kalau kita membicarakan tentang tumbuhan itu ternyata diklasifikasikan menjadi 2 jenis ya. Apa saja tumbuhan itu? Ada 2, yaitu tumbuhan yang berpembuluh atau kita sebutnya Tracheophyta, dan tumbuhan tidak berpembuluh atau kita sebutnya Ptalophyta. Kalau yang berpembuluh itu contohnya tumbuhan berbiji, Spermatophyta ya. Tumbuhan berbiji itu Spermatophyta, ada dikotil sama monokotil. Nah, itu dia ya. Kemudian kalau Ptalophyta itu apa? Ptalophyta itu sejenis lumut atau kita sebutnya Bryophyta. Harus diingat-ingat lagi pelajaran di kelas 7 ya. Kemudian tumbuhan itu memiliki bagian-bagian atau kita sebutnya organ. Kita back lagi, bagian-bagian pada tumbuhan itu tadi Ibu sudah sebutkan, ada bagian akar yang paling bawah, kemudian batang, dan ada bagian daun yang berwarna hijau. Itu adalah organ-organ tumbuhan secara garis besar. Kemudian apa itu organ? Organ itu adalah kumpulan jaringan yang berkumpul membentuk menjadi satu kesatuan dan memiliki fungsi yang sama ya. Nah, organ itu sebelum menjadi organ ada struktur yang paling kecil, yaitu sel. Sel itu akan berkumpul menjadi satu membentuk jaringan. Jaringan itu akan berkumpul membentuk menjadi satu membentuk organ. Nah, organ berkumpul menjadi satu membentuk sistem organ. Itu adalah susunannya. Kemudian organ tumbuhan itu terbagi menjadi 2, organ vegetatif dan organ generatif. Apa itu vegetatif? Apa itu generatif? Kalau vegetatif itu meliputi akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif itu meliputi bunga dan biji. Generatif berarti dia bisa berkembang biak. Nah, pada tumbuhan yang memiliki fungsi untuk perkembangbiakan itu adalah bunga atau biji ya. Nah,
Kita akan masuk dulu yang pertama, yaitu biji. Biji ini merupakan salah satu bagian dari tumbuhan karena berfungsi untuk reproduksi. Biji itu merupakan bagian yang berasal dari bakal biji. Nah, bakal biji itu terletak pada bunga. Nanti kita akan bahas bunga ya. Nah, bakal biji itu dia mengandung calon individu baru atau kita sebutnya biji atau lembaga ya. Nah, biji itu adalah bakal biji. Jadi biji ini berasal dari bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah matang. Jadi kalau misalnya bakal biji itu kan memiliki embrio itu adalah biji. Kalau misalnya dia embrio tersebut sudah matang, itu akan membentuk calon biji baru. Nah, ini adalah struktur biji. Biji pada tumbuhan kita bagi dua, ada tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil. Struktur batang biji itu dikotil dan monokotil berbeda ya. Nah, kalau misalkan dikotil itu dikotil ini dia memiliki dua keping biji ya, dua keping biji. Kemudian kalau yang monokot itu dia hanya memiliki satu keping biji. Nah, makanya dikotil itu berarti dua, mono itu berarti satu. Berarti kacang dikotil itu memiliki dua keping biji. Kalau kita lihat strukturnya, biji dikotil dan monokotil itu dilapisi sama lapisan yang paling luar disebutnya kulit biji atau kita sebutnya testa ya. Kemudian di sini ada kotiledon. Nah, kalau di jagung atau di monokot, contohnya jagung, itu dia punya yang namanya endospermae. Kemudian kotiledon ini berfungsi sebagai cadangan makanan, endospermae juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Kemudian di sini ada organ yang disebutnya plumule atau plumula atau plumule. Plumule ini dia berfungsi sebagai bakal daun. Jadi kalau sudah keluar dia akan menjadi daun. Kemudian ada epikotil. Epikotil ini berfungsi sebagai batang. Di monokot juga ada epikotil berfungsi sebagai batang. Plumule juga ada berfungsi sebagai daun. Kemudian ada radikula. Ini kalau besarnya dia akan menjadi akar. Jadi fungsinya itu adalah bakal akar. Radikula juga ada bakal akar ya. Kemudian kita masuk ke organ tumbuhan yang paling bawah, yaitu akar. Akar itu bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Tapi akar juga ada berbagai macam. Secara general itu akan tumbuh ke bawah tanah, tetapi ada macam-macam akar yang tumbuh di atas tanah. Contohnya itu ada akar napas pada tumbuhan yang ada di pinggir pesisir. Akar napas itu contohnya lupa lagi, nanti dicari ya. Akar napas itu akarnya ada di atas tanah. Kemudian ada akar gantung, itu contohnya tumbuhan beringin. Nah, kemudian akar itu bentuknya meruncing. Fungsi dari meruncing pada akar untuk si akar ini untuk lebih mudah menembus tanah ya, karena pertumbuhan akar itu selalu menuju ke bawah tanah. Nah, gerakan akar itu disebutnya gerakan geotropisme ya. Akar itu berasal dari akar lembaga atau disebutnya radikula. Yang tadi ini ada radikula, itu akan menjadi akar nanti kalau sudah besar. Kemudian akar itu berkembang dari meristem apikal. Apikal ini ujung akar. Nah, akar ini dilindungi oleh organ yang disebutnya tudung akar atau kalitra. Nah, tudung akar ini atau kalitra berfungsi untuk melindungi bagian ujung akar supaya tidak tergores pada saat akar tersebut menuju ke dalam tanah ya.
Nah, fungsi akar itu ada yang pertama mengikat tumbuhan pada tanah. Jadi dia itu sebagai pondasi utama tumbuhan untuk batang dan daun supaya dia tetap bisa berdiri ya. Kemudian menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi. Jadi ada sebagian tumbuhan yang memiliki cadangan makanan di akarnya, yaitu kita sebutnya umbi-umbian, contohnya kentang, kemudian singkong dan sebagainya ya. Kemudian berfungsi untuk menyerap air. Jadi akar ini berfungsi untuk menyerap air. Kemudian air yang sudah diserap akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, kemudian akar ini sebagai alat pernapasan juga ya. Salah satu alat pernapasan. Oke, tadi lupa ya. Tumbuhan yang memiliki akar napas itu adalah tumbuhan mangrove. Nah, ini adalah bagian-bagian anatomi akar secara garis besar. Jadi akar itu memiliki beberapa lapisan. Ada lapisan epidermis, kemudian ada lapisan korteks, ada lapisan endodermis ya. Nah, ada lapisan epidermis dulu. Lapisan epidermis itu ada di lapisan paling luar. Nah, epidermis kita lihat ini. Epidermis ini dia memiliki struktur sel yang sangat rapat. Kenapa? Karena untuk menghindari air yang dari luar masuk ke dalam tumbuhan ya. Kemudian epidermis ini memiliki hasil-hasil diferensiasi atau hasil-hasil perubahan. Ada berbagai macam hasil diferensiasi lapisan epidermis ya. Pada akar itu hasil diferensiasi epidermis yaitu bulu akar atau rambut akar. Nah, epidermis ini memiliki rambut akar yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan. Ini adalah bagian epidermis ya, bagian luar. Kemudian ini ada akar dikotil sama akar monokot. Jadi berbeda di bagian stele atau silinder pusat ya. Nah, kalau dikot ini stelenya berbentuk seperti ini. Xilem dan phloemnya itu ada di bagian ini, ada xilem, di sini ada phloem. Jadi terpisah antara xilem sama phloem. Kalau akar monokot itu dia phloem, xilem sama juga masing-masing terpisah, tapi dia xilem-nya kalau dikot itu berada di area tengah. Kalau yang monokot itu xilem-nya ada di pinggir. Sedangkan di tengah-tengahnya ini dia kambium atau empulur ya. Korteks bagian setelah epidermis, ini dia bagian korteks ya. Ini juga ada pada batang monokot, ada bagian korteksnya. Kemudian ada endodermis bagian dalam. Nah, bagian dalam ini tuh yang ada sel-selnya yang rapat-rapat. Ini endodermis. Endodermis itu memiliki satu lapisan sel dan strukturnya itu rapat-rapat. Nah, endodermis ini pemisah antara korteks sama stele ya. Stele ini adalah silinder pusat. Nah, stele ini di dalamnya terdapat berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem. Tadi epidermis berfungsi untuk proteksi, hasilnya itu memiliki hasil diferensiasi yaitu rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk peluasan area penyerapan. Kemudian bagian dalam ini ada bagian korteks. Kemudian bagian tengah itu ada bagian endodermis. Endodermis memiliki bagian stele. Nah, endodermis berfungsi untuk pemisah antara bagian korteks dan bagian stele. Stele ini adalah silinder pusat. Silinder pusat itu memiliki organ yang namanya xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah.
kemudian dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan floem itu berfungsi untuk mengalirkan hasil fotosintesis ke area seluruh tumbuhan termasuk batang, daun, dan sebagainya ya. Nah, ini dia kalau kita lihat akar dikotil secara keseluruhan, bukan secara mikroskopis ya. Nah, akar ini terbagi menjadi 3 zona. Ada zona pembelahan atau kita sebutnya meristematik, kemudian zona pemanjangan atau kita sebutnya elongasi, dan zona pematangan atau kita sebutnya zona diferensiasi ya. Ini zona meristematik, yang ini zona elongasi, yang ini zona diferensiasi. Akar itu dilindungi oleh kaliptra atau kita sebutnya tudung akar ya. Nah, kita masuk ke batang. Batang itu memiliki fungsi utama yaitu untuk menyalurkan air, garam, mineral dari akar menuju daun dan menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Jadi batang itu menyalurkan air, garam, dan mineral dari hasil fotosintesis. Kemudian batang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan biji. Kemudian batang ini berfungsi sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan juga ya. Nah, ini adalah struktur batang dari batang monokotil dan batang dikotil. Pertama, lapisan paling luar dilapisi oleh lapisan yang disebut epidermis. Bagian setelah epidermis itu adalah lapisan korteks. Nah, setelah lapisan korteks itu ada stele atau sirip besar ya. Stele ini dia memiliki bekas pengangkut atau bekas pembuluh. Lihat, kalau batang monokot ini berkas pembuluhnya dia menyebar. Kalau batang dikotil berkas pengangkutnya atau pembuluhnya dia tersusun rapih ya. Nah, bagian berkas pembuluh ini bagian luarnya yang berwarna hitam itu kita sebutnya xilem, yang bagian dalam ini kita sebutnya floem. Xilem berfungsi untuk mengalirkan air dan mineral ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau floem berfungsi untuk mengalirkan hasil fotosintesis ya. Nah, daun itu dia berfungsi sebagai bagian dari tanaman untuk fotosintesis ya, daun. Kemudian daun itu berfungsi sebagai produksi makanan. Nah, di daun kenapa bisa disebutnya sebagai produksi makanan? Karena dia di situ ada sel yang bernama vakuola. Vakuola itu berfungsi untuk pembentukan makanan. Makanya tumbuhan itu disebut tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri atau fotoautotrof ya. Dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian daun itu memiliki fungsi sebagai alat eliminasi. Apa itu alat eliminasi? Itu untuk peristiwa penguapan. Nah, penguapan ini berarti kan respirasi, ada keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Nah, keluar masuknya gas oksigen dan karbon dioksida itu melewati organ yang namanya stomata. Stomata ini merupakan hasil diferensiasi bagian epidermis juga. Jadi pada akar hasil diferensiasi bagian epidermis itu ada rambut akar. Kalau pada daun itu ada stomata ya. Kemudian daun juga merupakan salah satu organ terpenting dalam tanaman yang berperan dalam produksi karbohidrat melalui proses fotosintesis ya. Karbohidrat itu adalah cadangan makanan pada daun. Nah, ini adalah struktur daun. Daun itu memiliki 3 struktur secara garis besar. Ada bagian epidermis, ada bagian mesofil atau jaringan dasar, ada bagian berkas vaskuler ya. Ini ada epidermis, yang ini tengah itu adalah mesofil, yang bagian xilem dan floem itu adalah jaringan pengangkut. Nggak kelihatan ya, biasa di sini ada bulat seperti ini, itu ada jaringan pembuluh atau pengangkut
yaitu xilem dan floem. Nah, epidermis itu dilapisi sama lapisan yang paling tipis juga, disebutnya kutikula. Kalau misalnya kita lihat daun, permukaan daun itu kan ada yang mengkilap. Nah, permukaan daun yang mengkilap itu dia dilapisi sama lapisan kutikula. Kemudian lapisan epidermis. Epidermis itu ada dua, epidermis atas, ada epidermis bawah. Epidermis atas itu sama aja sih strukturnya epidermis atas dan bawah. Kalau epidermis ini sel-selnya tersusun rapat-rapat, selalu rapat-rapat karena untuk meminimalisir air yang ada di luar permukaan tubuh tumbuhan bisa masuk ke dalam tumbuhan, ya. Sama epidermis bawah juga. Nah, pada daun epidermis ini memiliki hasil diferensiasi yaitu stomata. Kemudian ada jaringan mesofil. Mesofil ini ada dua. Ada jaringan parenkim palisade dan parenkim spons. Kalau kita lihat parenkim palisade ini dia memiliki sel yang rapat-rapat, sedangkan spons ini memiliki sel yang renggang-renggang. Berarti jaringan palisade ini dia memiliki sedikit sekali udara, sedangkan spons memiliki banyak cadangan udara. Kemudian si parenkim palisade ini memiliki sedikit sekali air, sedangkan spons memiliki banyak sekali kandungan air. Nah, parenkim palisade dan spons ini sama-sama memiliki banyak sekali klorofil. Nah, lihat ya, ada warna hijaunya, memiliki banyak sekali klorofil dan kloroplas. Klorofil karena klorofil ini diproduksi oleh sel yang bernama kloroplas. Nah, kemudian tapi karena palisade ini selnya lebih rapat, jadi klorofil ini lebih banyak ditemukan di palisade dibandingkan spons. Kalau kita lihat bagian epidermis ini berwarna putih. Berarti kalau dia berwarna putih, dia tidak memiliki klorofil, ya. Selain dia tidak memiliki klorofil, dia juga memiliki sel yang rapat-rapat. Oke. Kemudian nih, bagian epidermis memiliki hasil diferensiasi berupa stomata pada daun, trikoma pada daun, rambut akar pada akar, lentisel pada batang, ya. Nah, mesofil ini ada jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Jaringan palisade kita sebutnya nih jaringan tiang, kalau jaringan bunga karang kita sebutnya jaringan spons. Kemudian berkas vaskuler atau berkas pengangkut itu ada xilem, floem, dan cambium. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini adalah bentuk stomata. Kalau kita lihat secara mikroskopis, bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kita gambarkan secara struktur, itu bentuknya seperti ini. Nah, ada tengah-tengahnya itu disebutnya lubang stomata. Nah, lubang stomata ini bisa membesar dan mengecil. Kalau misalnya dia membesar berarti terjadi respirasi. Kalau dia menutup berarti dia tidak terjadi respirasi. Nah, di antara lubang stomata ini terdapat sel yang disebutnya sel penjaga. Ini dia sel penjaga. Ini sel penjaga, ya. Kemudian sel penjaga ini dilapisi sama pelindung yaitu sel epidermis. Yang warnanya hijau ini adalah sel penjaga. Kemudian yang lubangnya ini adalah stomata. Setelah sel penjaga ada sel epidermis. Kemudian ada yang titik hijau ini kloroplas yang mengandung klorofil. Kemudian ini ada vakuola, ya, vakuola ke nukleus. Ini itu adalah vakuola. Nah, kemudian bunga. Bunga itu berfungsi sebagai alat reproduksi atau sebagai organ generatif, ya. Nah, bunga ini sebagai organ seksual yaitu tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji atau individu baru, ya. Kemudian bunga ini cenderung memiliki warna yang cerah-cerah karena berfungsi untuk memikat hewan. Nah, hewan atau serangga tersebut berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk penyerbukan secara alami. Nah, bunga ini menghasilkan panas dan mengeluarkan aroma yang khas, bertujuan untuk mengikat hewan
dan hewan tersebut dapat membantu untuk penyerbukan si bunga tersebut ya. Selain penyerbukan bunga itu melalui angin, bisa juga melalui hewan. Kemudian ini adalah struktur dari bunga. Bunga itu memiliki batang bunga dari bawah dulu, kemudian batang bunga ini memiliki daun bunga, yaitu kita sebutnya sepal. Ya, kelopak bunga. Nah, ini adalah kelopak bunga. Kemudian bunga memiliki warna yang sangat terang, ini disebutnya kelopak bunga atau mahkota. Ini kelopak bunga, ini mahkota bunga ya. Mahkota bunga disebutnya petal. Jadi sepal itu untuk kelopak, mahkota untuk petal. Nah, ini ada satu sepal, berarti satu kelopak, kayak ini satu lagi sepal, berarti jumlahnya ada 2 sepal. Kemudian ada mahkota. Kalau ini kita sebutnya satu petal. Ini satu petal, satu petal. Biasanya bunga sepatu ini, kembang sepatu atau kita sebutnya Hibiscus rosa sinensis, ini memiliki 5 petal atau 5 kelopak bunga. Kemudian alat reproduksi pada bunga itu ada benang sari dan ada putik ya. Benang sari kita sebutnya stamen. Stamen ini memiliki batang atau disebutnya filamen, batang benang sari dan kepala benang sari atau kita sebutnya anter. Ada filamen sama anter ya. Kemudian kalau pada putik itu ada bagian bawahnya ovulum. Ovulum ini bakal biji ya, yang berfungsi untuk pembuahan di sini. Kemudian ini adalah ovarium. Kemudian ada batang itu disebutnya stele, kemudian ada bagian stigma. Stigma ini berfungsi untuk jalan masuknya serbuk sari menuju ke bagian ovulum atau bakal biji. Nah, stigma, stele sama ovarium jika dijadikan satu itu disebutnya karpel. Kalau yang ini disebutnya stamen, yang ini disebutnya karpel ya. Ada sepal, ada petal, ada stamen, ada karpel ya. Paham sampai sini? Oke, sekian pelajaran hari ini untuk bab materi jaringan tumbuhan. Selanjutnya silakan catat atau rangkum di buku IPA. Catatannya itu harus full gambar. Di sini Ibu menampilkan banyak sekali gambar. Silakan gambar di buku catatan, kemudian disertakan bagian-bagian dari gambar tersebut. Jadi jangan kosong saja. Nah, gambar tersebut bisa kalian warnai biar supaya lebih cantik, kemudian diberi bagian-bagiannya ya. Sekian pelajaran IPA hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.